Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Public Relation dan Manajemen Krisis. Ya, izinkan pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Hakim sebagai moderator, dan rekan Adib Piatno, dan ada Mbak Mustahiro, dan ada Mbak Nafira. Langsung saja ke materi pertama, yaitu apa pengertian dari krisis. Kata krisis berasal dari Yunani, yaitu kepion, yang berarti keputusan. Ketika krisis terjadi, sebuah perusahaan harus bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Akankah perusahaan bergerak ke atas, bergerak ke bawah, bergerak ke kiri atau ke kanan? Lalu dalam bahasa Cina, krisis diucapkan dengan kata weiji yang mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu bahaya dan peluang. Secara terminologi, krisis adalah malapetaka yang dapat muncul secara alami atau dari hasil kesalahan atau intervensi atau niat jahat. Sehingga apabila kita tarik dari rumusan, maka krisis dapat diakibatkan karena dua hal, yaitu secara alamiah dan secara kesalahan manusia atau human error. Secara alamiah yaitu dengan contoh ketika terjadinya bencana alam, lalu secara kesalahan manusia yaitu dengan terjadinya keteledoran atau intervensi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengertian krisis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Finbank. Biasanya sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga. Artinya, organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaannya. Yang kedua yaitu menurut Srivastava dan Mitrov. Krisis menurut Srivastava dan Mitrov tersebut diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam, dan institusi sosial dan politik. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara mengatasi krisis. Dalam mengatasi krisis ada dua pendapat ahli. Yang pertama, menurut Yusulia Antiantara, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola krisis antara lain: 1. Identifikasi krisis. 2. Analisis krisis. Yang ketiga, isolasi krisis. Yang keempat, pilihan strategi. Yang kelima, program pengendali. Menurut IFAS, langkah-langkah dalam menangani krisis antara lain: 1. Mengidentifikasi krisis. Yang kedua, fact finding selama masa tidak krisis. Yang ketiga, membentuk tim. Yang keempat, fine tune jaringan komunikasi. Apa saja peranan public relation dalam masa krisis? Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh dalam krisis. Mereka harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai contingency plan dalam menghadapinya. Apabila pencegahan krisis tidak berhasil, maka menurut 6 langkah berikut segera harus diambil. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. 3. Perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat, sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Beberapa yang harus diperhatikan oleh public relation dalam merespon krisis adalah: yang pertama, perencanaan pra-krisis. Yang kedua, upaya penanggulangan krisis. Dan yang terakhir, penyelesaian krisis. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.